Jadi teman-teman yang ingin memiliki rumah subsidi harus pahami dulu tentang persyaratannya. Kira-kira saya bisa di ACC atau enggak sih? Saya bisa ambil rumah subsidi atau enggak sih? Atau saya akan ditolak enggak sih? Nah itu jadi pastikan teman-teman pahami dulu tentang persyaratan. Dengan gue, Dedi Bedol. Saat ini gue sedang berada di Pesona Kahuripan 3 di tahap kedua. Dan untuk teman-teman yang sudah melengkapi berkas dan sudah di ACC, gue ucapin selamat buat teman-teman yang sudah di ACC. Selamat buat yang sudah di ACC di perumahan Pesona Kahuripan 3. Semoga berkah, nyaman, betah, lunas. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita tinggal tunggu akad kreditnya, mudah-mudahan di bulan ini. Dan untuk teman-teman yang belum memiliki rumah subsidi, boleh langsung hubungi gua ataupun konsultasi ke gua tentang persyaratannya di 0856 733 1633. Dan untuk teman-teman yang belum tahu persyaratannya, di episode kali ini gue akan bahas tentang persyaratan untuk teman-teman yang ingin memiliki rumah subsidi. Pokoknya pantang terus channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan kupas tuntas tentang persyaratan. Jadi teman-teman yang ingin memiliki rumah subsidi harus pahami dulu tentang persyaratannya. Kira-kira saya bisa di ACC atau enggak sih? Saya bisa ambil rumah subsidi atau enggak sih? Atau saya akan ditolak enggak sih? Nah itu jadi pastikan teman-teman pahami dulu tentang persyaratannya. Jadi persyaratan itu sebenarnya cuma ada 3 hal yang paling menentukan ini teman-teman di ACC atau tidak di ACC. Jadi yang pertama itu BE checking. Jadi pastikan teman-teman BE checking itu clear. Yang kedua data diri, yang ketiga data pekerjaan. Nah BE checking ini saya bagi lagi 3 hal. Jadi yang tahu kan teman-teman bukan saya nih. Jadi diingat-ingat kira-kira ada nggak nih misalkan teman-teman pernah kredit ke leasing ataupun kartu kredit ataupun ke bank. Jadi pastikan gini. Jika teman-teman sudah menikah berarti dan sudah satu kakak, berarti BE checkingnya suami istri itu akan kedetek. Suaminya bagus, istrinya nggak bagus, berarti tetap aja nggak bagus. Jadi dua-duanya harus bagus. Nah yang pertama apa? Jadi pastikan teman-teman tidak pernah namanya ada kredit macet. Seperti apa sih kredit macet? Jadi kredit macet itu misalkan teman-teman pernah punya pinjaman ke bank, leasing ataupun kartu kredit dan tidak dibayarkan. Itu kredit macet. Kira-kira teman-teman punya nggak tuh kredit macet? Kalau punya, selesaikan dulu, bereskan dulu, dan setelah lunas tunggu 1-2 tahun baru teman-teman bisa ambil KPR. Itu kredit macet. Yang kedua riwayat. Jadi misalkan teman-teman pernah punya angsuran ke bank, leasing ataupun kartu kredit di 1 tahun ke belakang, tapi pembayarannya selalu telat. Lunas mah lunas nih, misalkan udah lunas nih, tapi riwayat pembayaran teman-teman itu selalu telat. Misalkan bulan 1 telat, bulan 2 telat, bulan 3 telat, bulan 4 telat. Nah itu call 3. Nah paling enggak perlu dibereskan dulu. Paling enggak kalau masih berjalan angsurannya berarti dari sekarang jangan sampai telat dulu. Nunggu sampai 3-6 bulan ke depan. Setelah bagus itu baru boleh bisa pengajuan. Nah itu dari riwayat. Dan yang ketiga, jadi teman-teman walaupun nggak ada kredit macet,
walaupun riwayat pembayarannya bagus, tapi saat ini teman-teman punya angsuran dan dianggap bank besar. Nah, jadi gimana sih kok dianggap bank besar? Misalkan gini, teman-teman masih bujangan, belum punya anak, punya angsuran 1 juta. Nah, itu mungkin dianggap bank kecil karena pengeluaran teman-teman karena masih bujangan jadi masih kecil. Tapi 1 juta itu bisa besar kalau misalkan teman-teman sudah punya anaknya misalkan 3 ataupun 4, itu bisa perhitungan bank besar. Jadi gini deh enaknya, kalau teman-teman punya angsuran yang per bulannya masih di bawah 1 juta, itu biasanya masih aman. Tapi kalau teman-teman yang punya angsuran yang 1 juta ke atas, misalkan 2 juta, 3 juta, itu nggak bisa untuk rumah subsidi. Tapi beda lagi dengan rumah komersil. Itu yang pertama, BI checking. Yang kedua, data diri. Jadi KTP, KK, NPWP, surat nikah. Itu kalau sudah menikah. Kalau belum menikah berarti cuma KTP, KK, dan NPWP. Nah, itu untuk data diri. Terus yang ketiga, data pekerjaan. Jadi untuk teman-teman yang bekerja sebagai karyawan tetap itu minimal masa kerjanya 1 tahun. Dan untuk teman-teman yang kerja sebagai karyawan kontrak itu minimal 3 tahun. Jadi karyawan tetap 1 tahun, karyawan kontrak 3 tahun. Nah, paling perlengkapan dari perusahaan apa aja? Paling slip gaji, rekening koran. Jika teman-teman gajinya ditransfer berarti harus ada dilengkapi dengan rekening koran. Tapi kalau teman-teman gajinya cash berarti harus dilampirkan dengan surat keterangan gaji cash. Itu dari perusahaan. Terus apa lagi sih kriteria untuk persyaratan rumah subsidi? Nah, ini. Jadi teman-teman paling nggak usia 21 sampai dengan 45. Nah, gitu. Jadi usia nih kalau sudah 50 kenapa nggak bisa? Karena berat, karena dihitung sama bank BTN ataupun bank terkait itu, karena yang dihitung itu masa pensiun di 55. Kalau teman-teman usia 45 masih ada jeda waktu sekitar 10 tahunan. Nah, itu untuk usia. Nah, terus berikutnya berarti teman-teman belum pernah KPR. Misalkan teman-teman pernah KPR, itu udah nggak bisa lagi kalau untuk rumah subsidi. Tapi kalau mau ambil rumah komersil itu nggak masalah, karena mau ambil 2 kali, 3 kali, 4 kali rumah komersil itu nggak ada masalah selama memang penghasilan teman-teman cukup. Tapi kalau rumah subsidi itu rumah pertama, jadi pertama kredit. Jadi kalau teman-teman pernah kredit rumah mau ambil lagi itu udah nggak bisa. Itu jadi untuk teman-teman yang belum pernah KPR. Dan untuk kerja, kalau teman-teman ingin memiliki rumah di Pesona Kauripan karena lokasinya kita di daerah Cilengsi, daerah Kelapa Nunggal yang lebih dekat dengan Jakarta, jadi paling nggak teman-teman bekerjanya di area Jabodetabek. Nah, mungkin itu persyaratan yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Misalkan dari penjelasan saya ada yang masih ragu, teman-teman ragu nih tentang persyaratan seperti apa, boleh langsung kontak di nomor telepon gua ataupun WA di 0856 733 1633. Dan di episode selanjutnya gua akan kupas tentang biayanya seperti apa, berapa sih biayanya. Pokoknya pantang terus channel gua, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen.
biaya. Nah, biaya berapa sih memiliki rumah subsidi dari TV, terima kasih, berapa sih biayanya? Pokoknya pantang terus channel gua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen.